Oke, koper sekarang udah masuk. Kita akan pergi lagi jalan-jalan. Kali ini menggunakan perjalanan darat. Beginilah kira-kira kalau kami mau pergi ya. Jadi ada satu koper besar, satu koper kecil, kemudian ada air minum. Kali ini kita akan mau coba naik mobil listrik ya ke daerah Jawa Tengah. Kita akan menuju ke tempat yang namanya Bandungan. Bukan Bandung ya. Kalau Bandungan ini di Jawa Tengah, perkiraan jaraknya ya sekitar 500-an kilometer. Kalau di Google Maps, perjalanan sekitar 7,5 jam. Ini tanpa ngecas ya. Jadi kalau ngecas kira-kira berapa lama ya? Kita coba jalan pakai ini sekarang. Kita akan pergi pakai mobil listrik untuk nyoba. Tekanan ban, oke, udah rata lah ya kira-kira di 38 PSI. Kalau saya biasanya nggak terlalu kempes ya, jadi saya pasang di 38 sampai 40. Untuk ukuran ban, saya sengaja agak lebihin karena ini mobil listrik dan bobotnya lumayan berat ya. Takutnya cepat habis saja nanti bannya atau kenapa-napa di jalan. Baterai juga sudah dicas 100%, jarak tempuh di 490 km. Kelihatannya semua udah oke. Sekarang ini jam 3.51 pagi ya. Untuk settingan yang lainnya gimana? Oke, kita kasih lihat ya sebentar ya. Jadi settingannya ini saya set ke semuanya ke normal. Saya kasih ke comfort, kemudian energi regeneration-nya saya kasih ke low ya. Kenapa low? Karena kita akan banyak menggunakan rute jalan tol. Apakah pasti irit? Jawabannya belum tentu. Ini kita lagi coba-coba. Jadi kalau ada teman-teman punya pengalaman, gak apa-apa ya, share di bawah. Biar saya juga bisa belajar. Begini kira-kira suasana berangkat kalau subuh di Serpong ya. Kita berangkat di jam 4 pagi. Langsung menuju ke Bandungan. Nanti kita lihat berapa kali kita ngecas, biayanya berapa lama, dan sampainya jam berapa di tempat tujuan. Sengaja kami berangkat pagi karena terus terang ini perjalanan jauh kami ya, yang pertama kali menggunakan mobil listrik. Jadi untuk antisipasi saja. Kami pilih jam segini karena nanti kira-kira kami cas pertama itu mungkin sekitar jam 7 pagi. Kita lihat aja ya. Oke, sekarang udah mulai terang ya. Sekarang jam setengah 7 pagi kira-kira kita masih di kilometer 139. Sisa baterai di sini saya tulis ya 58% dan sisa jarak tempuh 293 km. Di perjalanan ini kita jalannya santai, nggak kebut-kebutan, nggak kenceng-kenceng. Kita enjoy aja, kita mau lihat seberapa efisiensi mobil ini. Kalau di video lain itu udah sharing ya, sampai baterai habis itu berapa kilometer, itu teman-teman bisa cari di video lain di YouTube. Kali ini saya mau share kalau kita pergi sama keluarga, nggak mungkin kan kita mepet-mepet ya, baterainya sampai 0% atau sampai 10%. Jadi saya mau share kalau kita berangkat santai dengan keluarga, berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai di Bandungan, Jawa Tengah. Oke, nggak terasa udah sampai. Ini SPKLU pertama yang kami datang ini. Ini masih pagi, tapi udah lumayan rame nih rest areanya. Kita lihat SPKLU-nya gimana ya. Apakah penuh atau masih ada tempat untuk kami ngecas. Dia letaknya di sini tadi ya, sebelah depan. Ya ini kayaknya udah mulai kelihatan nih. Jadi biasanya SPKLU itu dikasih warna biru, terus kemudian ada tutup atasnya ya, supaya nggak panas. Nah, ini masih kosong nih semua. Dan ternyata bener, chargernya ada banyak sekali di sini. Oke, kita parkir dulu aja yang bener, terus kemudian kita akan mulai ngecas. Kayaknya ini kami kecepatan ya. Jadi sisa baterai sekarang masih di 52%. SPKLU-nya di kilometer 166A. Sisa jarak tempuhnya 264 kilo, ya hampir jam 7 pagi ya. Jadi ya udahlah, karena udah mampir, kita coba cas aja dulu di sini. Jadi untuk ngecas kita menggunakan PLN Mobile, aplikasi di Android ya. Biasa satu mesin ini ada dua gun untuk chargernya, dan biasanya itu tenaganya juga dibagi dua nih. Jadi kalau sebelah itu kosong, kita dapat full. Tapi kalau sebelah ada orangnya,
Nah, biasanya sih dibagi dua nih powernya. Nah, sekarang kita coba cek ya ke aplikasi. Jadi saya pakai PLN Mobile dan aplikasi bawaannya dari Geely. Oke, kita lihat ya di sini udah mulai charging. Oke, udah masuk. Di sini kita lancar ya. Jadi kalau 100% itu selesai kira-kira di 42 menit. Ini kira-kira ya, bisa nambah, bisa berkurang, tergantung pengaturan daya di baterainya. Di layar chargernya juga bagus nih. Ini ada indikatornya ya. Sudah masuknya berapa persen. Saya iseng masuk ke mobil, coba lihat ya di bagian speedometer itu juga ada informasi tentang chargingnya. Di bagian bawah itu, di bagian kiri ya, kelihatan 95 kilowatt ya daya yang masuk dan diambil mobil ini. Itu rate untuk chargingnya. Kemudian kita juga cek nih ke aplikasi dari PLN Mobile. Dia juga kasih tahu, oh ini sekarang udah 100 kilowatt ya yang dayanya masuk. Ini cepat juga ya, udah 60%, terus sisanya kira-kira 16 menit lagi full charging. Sekarang saya coba bagi tips. Jadi kalau setelah charging dari tempat yang ultra fast charging kayak begini, itu jangan langsung jalan ya. Kalau bisa diamkan dulu baterainya 10-15 menit, nyalain aja AC-nya, kemudian ya diam dulu aja. Karena ini perjalanan jauh, jangan sampai nanti baterainya kepanasan lah, jadi tidak efisien. Nah, ini kebetulan tempatnya kosong ya, SPKLU-nya. Jadi tips yang lain, isi baterai itu juga sebenarnya nggak perlu sampai 100%, apalagi kalau rame ya. Kalau kosong sih nggak apa-apa, tapi kalau rame mungkin cukup 80%, 90%, kemudian gantian dengan yang lain. Ini kami cukup beruntung ya, berangkat agak pagi, ternyata chargingnya juga kosong. Jadi kita bisa milih sih mau pakai yang daya berapa. Oke, karena kosong dan baru 10 menit ya kami ngecas. Jadi ya udah, kita naikin dulu aja dikit deh. Sekarang udah 80% dan kita masih cas terus. Nah, sekarang udah 20 menitan, kami tunggu ya. Oke, akhirnya kami stop aja, 87% sudah ya. Bisa tempuh 432 kilo. Kayaknya udah cukup ya. Kita cek coba di monitor ya. 87%, 432 kilo. Nah, ini kira-kira ya. Kami ngisi cuma 22,71 kWh. Belinya 40 kWh. Nah, nanti kalau ada kelebihan itu, dananya akan masuk ke saldo refund. Nggak usah takut. Masuknya berapa lama? Biasanya sih sekitar 10 menit sampai 20 menit. Nah, ini ya. Biayanya hanya 56.000 untuk ngecas. Memang nggak full, tapi ini cukup sampai ke tempat charging berikutnya, dan supaya tidak terlalu lama juga berhenti di sini. Kita diamkan dulu sekitar 10 menit, kemudian kita lanjut lagi jalan. Kita lihat ya, pakai fast charging ini seberapa boros ya baterainya. Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau kita pakai yang ultra fast charging, itu memang cepet dia naiknya. Tapi saya ngerasa habisnya juga kayak angin gitu. Tiba-tiba ya, kok jadi segini ya, kok cepet banget habisnya gitu. Tapi kalau saya pakai colokan yang AC dan yang tegangannya nggak tinggi, itu dia lebih awet baterainya. Teman-teman ngerasa gitu nggak ya? Atau ada teori yang bisa kita pakai mungkin di sini? Saya ngerasa dengan kecepatan yang sama dengan yang tadi dari rumah, kayaknya jarak tempuhnya kok lebih banyak yang dari rumah gitu. Nah, ini sekarang kita udah jalan udah beberapa waktu lamanya ya. Nah, udah jam 8.40 pagi, di kilometer 271. Kita udah berjalan 105, tadi kan kita isi 87% ya. Jadi 105 km itu 30% baterai, lumayan boros loh itu sebenarnya. Saya nyetirnya juga paling kecepatan sekitar 80-95 km per jam, kadang-kadang 100. Tapi memang konstan kecepatannya, atau mungkin karena itu nggak pakai rem, atau jangan-jangan kalau ultra fast charging memang mengorbankan daya, jadi lebih boros. Mungkin ya, saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman bisa share di bawah. Untuk perjalanannya sendiri pun di mobil ini ada fitur ADAS-nya ya. Jadi kalau cuma jalan lurus atau belok dikit, dia bisa handle lah. Cuma tangan kita tetap harus ada di setir.
Yang saya denger sih ada yang ngakalin pakai botol gitu setirnya ya. Jadi dijepit atau ditaruh pemberat gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba, katanya sih bisa jalan sendiri. Tapi kalau menurut saya sih berbahaya juga ya. Apalagi banyak mobil-mobil kayak gini nih, banyak sekali truk. Satu fitur ya yang mungkin nanti ada di mobil listrik generasi berikutnya itu otomatis take over. Jadi kalau kita mau salip dan aman gitu, mobilnya bisa nyalip sendiri gitu. Kalau ada, keren tuh kayak gitu. Oke, mobilnya kita mau kasih minum dulu, kita kasih makan. Jadi kita mampir lagi ke SPKLU berikutnya. SPKLU yang ini tadi saya pikir rest area ya, tapi ternyata kosong banget lapangan kayak begini. Dan kayaknya ini kantor PLN atau apa ya. Dan di sini nggak ada tempat jual makanan sih. Teman-teman lihat ya, masih kosong banget. Dan SPKLU-nya tuh ada di ujung sebelah sana tuh, yang ditutupin. Dan itu jumlahnya banyak banget. Ini jumlahnya kayaknya lebih banyak ini daripada yang pertama tadi. Nah, yang sebelah kiri itu bangunan kecil, itu lounge-nya. Jadi kita bisa di situ, ruangannya sih dingin ya, enak kok, ber-AC. Jadi sambil nunggu mobil kita bisa istirahat dulu di sana. Nah, ini saya lagi nyari-nyari mau pakai daya yang berapa. Nah, kita parkir dulu, terus kemudian kita mulai cas lagi ya. Nanti saya infokan ini udah berapa kilometer dan berapa persen. Kali ini mesinnya kayaknya nggak ada layarnya ya. Nggak apa-apa lah, yang penting bisa jalan, kepake, bisa ngecas, udah cukup. Ya beginilah SPKLU-nya. Ya cukup banyak mesinnya. Dan oke, masih kosong. Mungkin karena masih lumayan pagi ya. Sekarang jam ya kira-kira setengah 10 di kilometer 343A. Sisa jarak tempuh 181 km. Sisa baterainya 36%. Karena kosong, kita isi agak lebih deh. Jadi ini ultra fast charging ya. Kita lihat nih selesainya berapa lama. Oke, untuk pakainya saya kasih tunjuk dikit ya. Ini diisi aja, mau isi berapa kWh. Nggak usah terlalu pas. Saya sih kira-kira aja lah. Isi aja sembarangan, agak lebihin nggak apa-apa. Nanti untuk bayar itu ada banyak opsi. Kali ini saya coba pakai saldo refund yang tadi karena kelebihan. Nah, oke, begitu udah selesai bayar, tinggal masukin PIN. Nanti dia akan bilang suruh masukin chargernya. Jadi kalau PLN, chargernya jangan dicolok dulu ya, tapi di settle dulu semua pembayaran. Begitu udah beres, baru dicolok ke dalam mobil. Nah ini, so far masih lancar ya, masih bisa koneksi. Nah kita lihat, tuh ada tulisannya ya. Sekarang baru kita hubungkan charger ke mobilnya. Nah, kalau fast charging itu dua-duanya kepake tuh atas bawah. Oke, kita masukin ya, kita colok. Nah, selesai colok, kita coba lihat lagi ke aplikasi. Bener nggak sudah nyambung? Kita tunggu ya. Nah, kita lihat nih. Oke, kita tunggu bentar. Gak lama kok yang ini prosesnya. Nah, langsung tuh. Ya, gampang ya teman-teman ya, langsung masuk. Kita cek ke panel instrumennya. Oke. Nah udah masuk ya. Ini sekarang lagi ngecas. Kita tunggu aja sampai berapa lama dia selesai. Nanti kita ukur dan berapa harganya. Nah itu di dalam ada sofa. Tempatnya juga dingin ya. Jadi walaupun kecil gitu jangan dianggap remeh. Dalamnya itu nyaman kok. Coba kalau lihat sekitar ya, di sini emang kosong semua nih. Ada sih masjid. Jadi kalau yang mau sholat bisa di situ. Tapi saya nggak tahu nih cari makanan di mana ya. Untuk mesinnya sendiri di sini ada banyak.
Cukup enak ya kalau pakai EV jalan-jalan sekarang. Jadi nggak begitu susah. Kalau kita lewat jalan tol tuh rata-rata sih udah ada ya chargernya. Nah, ini informasi yang penting nih. Jadi, ini adalah daftar mobil listrik. Teman-teman bisa pause atau mungkin di zoom ya. Bisa dicari mobil masing-masing. Kenapa nih penting? Karena setiap mobil itu daya inputnya tuh berbeda-beda. Ini mungkin belum banyak yang teredukasi ya. Jadi, walaupun kita ambil yang 200 kW daya chargingnya, kalau mobil kita maksimal cuma bisa terima 40 kW atau mungkin 80 kW, ya itu percuma. Yang masuk udah tetap maksimal cuma 80 kW. Dan rate ini berbeda ya sama kapasitas baterai ya. Jadi walaupun kapasitas baterainya misalnya 60 kW, tapi kalau mobil Geely iX5 yang lagi saya pakai sekarang, dia bisa terima input sampai dengan 100 atau 110 kW. Jadi kalau saya isi yang 180, nggak bisa 180 masuk semua. Paling cuma masuknya ya cuma 100 atau 110 kW aja maksimal. Jadi buat teman-teman yang mobilnya mungkin kecil, mungkin dayanya 60 kW gitu maksimal rate-nya ya, bukan baterai ya, tapi maksimal input rate-nya. Kalau cuma 60 ya cari aja yang maksimal 120 kW. Kenapa dikali 2? Karena charger itu kalau ada kiri sama kanan dicolok, biasanya kalau colok berbarengan ya, kiri sama kanan diisi, itu dia dayanya turun setengah maksimalnya ya per mobil. Oke, kita lihat ya. Tadi kan 36%, ya naik sekitar 10% lah ya, 9%, waktunya 5 menit. Nah itu ya, teman-teman lihat tuh ya, daya maksimalnya berapa itu yang diambil. Daya ini bisa diatur apa enggak? Nggak bisa, itu sudah bawaan dari baterai management systemnya atau BMS. Jadi kalau baterai panas ya dia akan ngambilnya cuma dikit supaya nggak terlalu panas nanti baterainya. Kalau baterainya pakai LFP, biasanya kayak BYD Sea Lion gitu sih lumayan gede tuh inputnya. Saya lupa 150.000 watt atau 200.000 watt gitu maksimal nariknya ya. Tapi kalau baterai NMC itu wah 300.000 watt, 400.000 watt juga dihajar aja sama dia terus. Jadi memang NMC itu emang bisa dipakai untuk daya yang sangat-sangat tinggi sekali masuknya. Wah ini lagi rusak ya satu ya. Oke, karena keenakan duduk di lounge, jadi kebablasan 42 menit. Ini saya nggak sengaja ya, sengaja dipas-pasin 87% kayak sebelumnya. Ini cuma kebetulan aja. Jadi ya kira-kira waktu diisi 42 menit. Kita jalan lagi. Tadi 432 kilo ya jarak tempuh maksimalnya. Saya demen banget ya jalan di tol Cipali ini. Kayaknya pemandangannya bagus gitu. Cuma yang saya nggak suka itu panjang banget, nggak nyampe-nyampe. Tapi seru sih, pemandangannya bagus. Nah sekarang udah sekitar jam 11 siang lewat, kilometer 394. Nah teman-teman lihat ya, sisa baterai itu 70%. Berarti 84 kilo itu 17% sudah. Padahal tadi teman-teman lihat ya, saya lari itu cuma 90 gitu, 95. Tapi kemakannya tuh cepet gitu. Nih ya, ini salah satu fitur saya juga baru lihat. Dia bisa deteksi ada truk. Terus nggak tahu ya, kayak saya ngerasa mobilnya agak ke kanan dikit gitu, agak menjauh dari truknya. Cuma saya nggak bisa videoin karena dia gesernya tuh cuma sedikit gitu. Saya nggak tahu ini fitur atau cuma perasaan saya doang ya. Tapi di layar sih dibilang itu untuk menghindari truk. Oke, kita lanjut jalan tol yang sangat panjang ini. Untuk tips lainnya, jangan nunggu 20% atau kurang baru untuk ngecas. Saya sebisa mungkin hindari ya, nggak sampai di bawah 20% baru ngecas. Paling 35%, 30% udah saya isi deh. Nah, ini juga nih, saya kelebihan lagi nih. Sekarang 44%, tapi saya udah ngecas lagi. Kenapa sih nggak dipepet-pepetin? Ya namanya juga jalan santai ya. Jadi saya nggak mau ada masalah juga di jalan, apalagi bawa anak, ada istri. Jadi udahlah kita jalan santai. Kalau udah 40%, 30% ya udah kita isi aja, nggak perlu sampai dihabis-habisin.
Nah, ini adalah stasiun terakhir sebelum kita keluar dari tol Bawen. Kenapa saya videoin? Karena di sini, ini yang kita harus hati-hati nih. Ini gagal terus ternyata. Saya coba connect berkali-kali, itu gagal terus. Disuruh tunggu sebentar, tiba-tiba gagal. Tunggu sebentar, tiba-tiba gagal. Di sini yang ngecas tuh cuma sedikit, nggak banyak mobil sih. Paling cuma 3 mobil atau 4 mobil gitu. Termasuk saya ya. Tapi ini gagal terus nih ngecasnya nih. Nah, untuk refund itu kan makan waktu ya 10 sampai setengah jam. Jadi kalau gagal, saya mau coba lagi. Itu saya mesti misal pakai GoPay, ya udah. Saya pakai lagi GoPay itu misal 100.000 gagal, 100.000 lagi gagal. Jadi lama-lama numpuk juga di saldo refund saya. Nah, ini nggak tahu nih berapa kali saya nyoba gagal lagi. Wah, udah mulai parno nih. Ini mobilnya yang rusak atau chargernya yang rusak ya? Saya sampai ke dalam mobil buat ngasih lihat nih ya. Nih teman-teman lihat ya, tuh nggak jalan-jalan nih. Nggak tahu kenapa dia nggak mau ngecas. Yang ini tuh kayaknya masuk gitu ya, tapi kok nggak ada informasi kalau dia sedang ngecas. Tiba-tiba keluar lagi satu, ada message gitu ya, notifikasi, casnya udah selesai katanya. Lo apa yang udah selesai, yang baru dicolok. Nah, ini mulai keringetan nih. Teman-teman bayangin ya, kalau tinggal 20%, ternyata kita mesti pindah ke rest area yang lain, jaraknya puluhan kilo, dengan baterai yang lumayan boros ya kalau di tol. Nah, lumayan tuh, deg-degan tuh. Jadi kalau ada yang mau bikin konten, kita lihat habisnya sampai berapa kilometer, ya nggak apa-apa, dibikin aja. Tapi kalau yang mau santai, siapin deh 30-40% isi lagi, demi kenyamanan. Ini udah berapa kali nih saya coba cancel isi, itu sampai berapa ratus ribu tuh saldo refund masuk. Rugi dong kalau saldo refundnya banyak. Ya enggak juga, kan nanti bisa dipakai lagi untuk ngecas berikutnya ya, maksudnya. Nah, ini saya coba pindah lagi ke charger yang di sebelahnya. Kita coba colokin, ngecas lagi tuh kan, gak banyak mobil yang ngecas di sini. Kita coba lihat. Nah, ini kayaknya masuk nih tuh. Kalau masuk dia keluar, berapa lama lagi selesai? Wah, selamat, saya ngelus-ngelus dada deh. Selamat juga kita bisa ngecas di sini. Kita coba cek juga ya di aplikasi PLN Mobilnya gimana. Kalau aplikasi Jilinya sih udah jalan tadi. Oh, atau kalau enggak kita coba cek deh di dalam ya. Kita lihat di dalam, bener nggak ngecas nih? Oke, selamat. Dia bisa ngecas. Nih kira-kira hampir setengah jam nih saya nyoba nih berkali-kali. Coba gagal. Ya 20 menit sampai setengah jam lah. Ganti charger, ganti gun, baru bisa jalan. Karena ini juga udah siang ya ngecasnya. Jadi ya udah, kita tutup aja dulu semua pintu-pintu, jendela. Kita tinggal dulu deh buat makan siang. Ini ya teman-teman lihat ya tuh. Ya ini cuma 2 mobil nih. Tadi ada 3 atau 4 gitu. Sekarang kita cuma berdua. Dan tadi lumayan susah ya. Rest area sendiri kayaknya masih baru, masih kosong banget. Ini pom bensinnya juga belum beroperasi. Nah, ini mobil yang di sini kayaknya parkir sih. Ada teduhannya juga ya. Pompanya sih kayaknya belum beroperasi nih. Nah, ini ya. SPKLU-nya sih banyak nih. Mungkin bisa dibantu ya dari teman-teman dari PLN atau dari rest area. Mungkin bisa dicek ya untuk memastikan kalau chargernya ini jalan sempurna. Nah, ini saya mau kasih lihat. Tadi kan SPKLU-nya sebelah situ. Nah, tempat makannya di ujung sana tuh. Jadi lewatin tempat parkir bis sama truk ini. Di ujung sebelah sana baru banyak tempat makannya. Oke? Sambil makan, anak-anak udah kelaparan. Isinya sekarang sudah 77%. Daya yang masuk ya 50-an kilowatt. Nih anak-anak udah happy banget ketemu makanan. Satu makan burger, satu makan apa nih? Ayam goreng ya. Ini waktunya. Wah, kayaknya sebentar lagi saya mesti balik. Kita cek coba ya. Nah, ini saya 2 kali saya ngisi ya. Jadi yang pertama itu belum 100%. Terus saya isi lagi yang kedua kali, itu sampai dengan 100%. Nah, ini pas saya balik tinggal hitungan menit.
Jadi saya standby aja sini, takutnya rame. Ternyata masih kosong. Sebelah saya ada mobil merah ibu-ibu, itu juga pas saya tanya ya, ternyata bener dia juga nggak bisa connect untuk gandeng itu ya. Jadi dia juga pindah ke tempat lain terus baru bisa jalan. Tadinya saya kira apa banyak yang nyolok ya atau masalah jaringan gitu. Tapi ternyata ya tempat yang sama juga nggak bisa dipakai sama orang lain. Nah itu teman-teman lihat ya, dayanya cuma 17 kW. Jadi memang kalau udah mau penuh ya cuma isi segitu aja dia. Dan 99%, 2 menit lagi. Oke, akhirnya sudah 100%. Nah ini kita ngecas tadi ya 1 jam lah kira-kira ya, dari 44% sampai 100%. Biayanya 98.000 kira-kira. Dan ini belum termasuk drama yang hampir setengah jam tadi ganti-ganti charger. Jadi saya di sini 1,5 jam lah ketahan. Kenapa saya isi 100%? Karena di Bandungan kelihatannya agak susah untuk dapetin charger. Jadi saya isi dulu full. Oke, setelah berhasil mengecas baik mobil maupun perut, kita sebentar lagi akan keluar dari tol Bawen. Rest area tadi adalah rest area terakhir sebelum kita keluar dari tol dan masuk ke Bandungan. Oke, kita keluar dari tol Bawen. Kita mau coba satu restoran ya, namanya Panorama Resto. Ini saya nggak tahu istri saya dapat dari mana, katanya enak. Dan ternyata beneran enak. Nah, lokasinya di sini ya. Jadi kira-kira sekitar 10-15 menit dari gerbang tol keluar Bawen menuju lokasi ini. Tempatnya nggak jauh kok. Makanannya enak, teman-teman mesti coba. Harganya juga nggak mahal. Nah, kita udah di jalan biasa, kita menuju ke restorannya. Saya salah jalan, saya ambil pintu belakang ya. Harusnya teman-teman dari jalan ini nih, dari keluar tol Bawen itu ambil kiri, lurus saja. Nanti akan ketemu gerbang perumahan. Nah, masuk dari gerbang itu, nanti restorannya ada di dalam. Nah, ini jangan ditiru ya, saya masuk dari belakang nih. Untungnya pas satpamnya baik, masih ada petunjuk arahnya sih. Ya, jadi jangan ikutin yang ini ya. Ini pintu belakangnya nih. Emang jalannya agak kecil dan nggak gitu bagus. Tapi kalau teman-teman masuk dari depan, itu komplek gede, ada pelangnya jelas. Nah, itu masuk dari sana aja. Jalanannya juga bagus banget kok, dan lebar sekali. Panorama restoran ya? Resto mentok belok kanan. Oke, Ya. makasih Pak. Siap. Ya, begitu ya. Jadi jangan ikutin jalan saya. Cari aja Panorama Hillside Residential. Masuk dari sana itu gerbangnya gede banget kok. Jangan ikutin yang ini. Kita parkir, kemudian saya spill dikit deh restorannya seperti apa. Ini sebenarnya komplek perumahan. Cuma memang ya makanannya enak sih di restoran ini. Perlu dicatat juga, ini bukan sponsor atau ada imbalan apa, itu saya nggak ada apa-apa di sini. Ini saya cuma hanya membantu kulineran lokal yang kebetulan kami datangi dan rasanya enak banget. Ya, lokasinya di sini ya teman-teman ya. Jadi tinggal dipilih aja, Panorama Resto nanti keluar kok. Enak mahal itu banyak, tapi yang enak murah tuh jarang sekali. Nah ini saya share satu yang enak dan nggak mahal alias murah. Oke, kelar kenyang, kita lanjut lagi. Kali ini kita akan langsung ke hotel, ke Bandungan ya. Jaraknya kira-kira ya mungkin sekitar setengah jam sampai 40 menit dari restoran yang tadi. Kalau yang sering kesini kayaknya hafal nih jalanan ini ya. Tapi kalau teman-teman yang nggak tahu, mungkin bosen sama Bandung, Puncak, boleh dicoba nih yang jauhan dikit di Jawa Tengah. Di sini udaranya masih segar, masih sangat dingin sekali. Kalau soal jalanan, ya jalanannya memang seperti ini, memang sudah bagus, cuma ya harus hati-hati aja. Sayangnya di sini nggak banyak ya charger untuk mobil listrik. Jadi mungkin teman-teman kalau mau pergi ke kota yang seperti ini,
pastikan isi dulu deh sebelum masuk ke kotaknya sampai 100% ya. Kenapa 100%? Kenapa nggak 70%? Kenapa nggak 50% biar cepet? Ya balik lagi, kan kita mau nyaman. Mending saya isi 100%, kemudian saya bisa pakai keliling di kota itu sepuasnya. Terus ya setelah itu saya balik, saya cas lagi deh di tol. Di sini mungkin nggak kelihatan ya, tapi kontur jalanan di Bandungan ini jalannya naik turun nih teman-teman. Nggak tajam begitu ya naiknya ya, tapi lumayan naik, lumayan naik sih. Nggak terlalu curam kok. Nah, kalau mobil listrik ketemu tanjakan, itu pasti lebih boros dia. Kalau turun, dia bisa ngecas balik. Tapi ngecasnya nggak simetris ya. Jadi misalnya naik hilang 10% misal ya. Ya turunnya nggak dapat 10%. Jadi di situ teman-teman bisa perhitungkan deh kira-kira. Mungkin bisa dicas banyak sebelum masuk ke kota tujuan. Tips berikutnya, kok tahu sih tempat untuk ngecas di mana aja? Nah, saya pakai software nih, aplikasi di Google Play namanya ABRP. Jadi di aplikasi ABRP ini, kita tinggal bilang, kita berangkatnya berapa persen. Waduh, ini mobil kenapa nih? Oke, lanjut. Kita bilang, kita pakai mobil apa, nanti dia langsung tahu kapasitas baterai berapa, kita mau jalan berapa persen dari tempat awal tujuan, terus kemudian sampai di tempat tujuan itu maunya berapa persen. Terus ngisinya mau metode yang nekat, yang lebih sedikit gitu ya, apa mau metode yang lebih nyantai. Nanti dia akan cari sepanjang rute itu ada charger di mana aja. Teman-teman download aja, mungkin kedengarannya susah ya, tapi aplikasinya lumayan intuitif kok. Namanya ABRP ya. Jadi teman-teman langsung download aja, langsung lihat. Saya juga nggak pakai kode referral apa-apa. Ini untuk sharing aja aplikasi apa yang digunakan supaya kita bisa plan trip dengan baik. Buktinya apa? Di trip yang kali ini sih saya dan sekeluarga merasa nyaman ya. Walaupun berkali-kali ngecas dan nyampenya dari subuh tadi, ternyata nyampenya juga udah lumayan sore nih. Nah, ini kita udah sampai di hotelnya. Lobinya memang di depan seperti ini ya. Nama hotelnya Gria Persada. Jadi kami biasa kalau ke Bandungan sih nginepnya di sini ya. Hotelnya lumayan bagus kok. Tempatnya sebagai patokan tadi ya dari alun-alun aja. Dari alun-alun Bandungan gitu. Nah, ini karena capek, kita urus dulu untuk check-in. Besok sebelum jalan saya shoot berapa pemakaian baterai. Nah, ini udah besoknya ya. Jadi ini adalah perjalanan kita. Ya 12 jam ya kira-kira ya, karena jalan santai. 3 kali berhenti, 3 kali ngecas, 1 kali makan. Sisa baterainya teman-teman lihat tuh, 80%. Tadi inget kan ya, kita udah ngecas sampai 100% di rest area. Kita pergi sebentar makan, terus kita pergi ke hotel yang jalannya naik turun. Sampai ke hotel tuh 80% teman-teman. Bayangin kalau kita ngecasnya tipis-tipis, 60% dipakai keliling, sampai hotel udah 40%, 30% gitu. Kalau buat saya sih nggak worth it lah. Kita jalan-jalan buat santai, buat nyaman. Jadi kita pastikan dayanya itu juga cukup untuk kita keliling di kota itu selama beberapa hari. Nah, sekarang kita akan jalan ke tempat wisata yang namanya Umbul Sidomukti. Kayak gimana jalanannya? Teman-teman lihat sendiri ya. Ini lumayan seru nih. Saya record terus dari bawah sampai atas. Udah. Ini ke sana nih. Saya mampus lu. Ini kemana nih? Bisa ke mana kali ya? Hari ini kita rencana ke Umbul Sidomukti. Baru pertama kali. Ya ini serunya nih, teman-teman bisa dengar tadi nih. Nih saya kira, wah udah mampus nih kita nih salah jalan gitu. Muternya gimana ya? Tapi coba aja lah, hajar terus, kita cari jalan ya. Ini jalannya naik terus ya teman-teman. Agak ketar-ketir juga nih. Nih nyampe nggak nih mobil listrik ya? Biasa kan pakai yang diesel. Ya kita coba deh, coba.
ya, teman-teman mesti cobain. Cari jalan rute baru, tempat yang belum pernah didatengin. Coba aja petualangan sama keluarga. Tapi yang penting bisa mundur, bisa balik ya. Ini jalannya naik terus, naik ke atas. Bayangin kalau isinya pas-pasan baterainya ya. Wah, udah selesai deh. Yang ini jalannya lumayan nanjak ya. Tapi dari tadi kita nggak lihat ada mobil listrik lain. Apakah kita cuma satu-satunya mobil listrik? Ya jawabannya enggak. Ternyata di atas sana tuh saya ngelihat ada Chery Omoda. Saya sempat lihat kalau nggak salah ada Geely iX2 juga kok lewat ke situ. Jadi enak ya, jalan pedesaan masih asri kayak begini nih. Pemandangannya tuh bagus banget. 1,5 kilo. Cuma karena jalannya kecil ya, saya nggak bisa minggir buat foto-foto nih. Bagus banget gile. Kan lihat toleransi di dalam sini. Hah? Di dalam sini. Banyak. Masuk 5.000 per orang. Mobil 5.000, berarti 25.000. Coba aja yang senang. Oh, tapi ntar aja jalan pulangnya ya. Ini jalan pulang. Jalan Khusus pulang. motor metik. Siram air dengan air jika terasa panas. Yuk. Ada berapa orang? 4. 25 sudah sama parkirnya. Masih jauh nggak sih di dalam? Kalau untuk kolam renang ini ke kiri dulu 300 meter lagi nanti belok kanan. Kalau kemana? Kalau ke kolam renang. Oh enggak, Kalau yang Pondok Kopi masih 1 kilo dari sini. 1 kilo ya? Naik terus ya? Oke, Tajam nggak naik ya? lumayan sedikit. Lumayan ya? Makasih. Ya, makasih. Ke arah mana? Ke sana Oke, ya? masih naik. Di atas ada apa aja? Cuma Pondok Kopi, Pondok Kopi, Resto Panorama, sama Mini Zoo. Mini Zoo, ke arah Pondok Kopi itu Iya, juga? Oke, Bawahnya Pondok Kopi persis. makasih. Ya. Dari tempat loket yang tadi, ini jalanan ya, itu naik terus ke atas. Kadang ada yang curam banget, kadang ada yang jalannya biasa, ada yang naiknya dikit. Tapi yang curam nih lumayan. Makanya kontur jalannya tuh dibikin agak kasar seperti ini. Teman-teman mesti cobain ke sini. Ini bagus banget. Bosan ke Bandung, Lembang, cobain ke sini. Yang naik Kijang Diesel tadi. Taman Cafe itu ada Safari Camp. Ada Little Landslide. Spot foto sih itu sih. Ini bisa dulu aja. Kita ke atas terus ke bawah. Oke, sikat. Nggak berasa ya? Ini Andrew di gunung, Andrew. Aduh, Ini monyet. Aduh, udah monyet lagi. Itu. Iya. Hati-hati tuh pegang GoPro. Itu udah bilangin. Monyet. Nah ini saya stop dulu karena mobil depan itu kayaknya makin lama makin pelan ya. Dan jalanannya juga nanjak. Jadi nanti gantian deh. Ini Michael. Ini Michael kalau tanjakan kadang mesti nunggu mobilnya yang depan naik dulu. Takut yang depan gak kuat. Melintir. Gagal. Ya ternyata saya nunggunya kurang lama ya. Tadi masih mundur mobilnya. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita lewat dulu. Nah teman-teman lihat ya, nih nanjaknya sih oke ya. Kebetulan kontur jalannya juga agak kasar, jadi bannya bisa ngegrip lah. Kalau soal tenaga, ini oke sih. Yang Geely iX5 ini cukup lah untuk nanjak-nanjak gini. Di layar mungkin nggak kelihatan gitu nanjak ya, tapi aslinya ini nih, lumayan sih. Seru lah pokoknya. Aduh, Trailblazer. Dulu kami sekeluarga pakai Trailblazer. Jadi kadang kangen juga sih sama itu mobil ya. Mobil diesel sih emang seru sendiri lah untuk jalan-jalan yang ginian. Dari tadi ini ada bunyi kerutuk-kerutuk, itu bukan mobilnya ya, tapi ini pegangan action cam saya nih yang kayaknya masalah.
Mobilnya sendiri sih nggak ada bunyi apa-apa. On the left, enter. Waduh, aku bisa lihat itu. Biasanya pakai mobil gili. Dikit lagi. Dikit lagi. Ya, ikut lagi. Oh, Aduh. Depan jalannya itu lagi. Aduh. Dapat nggak nih? Dapat. Gila. Seru. Ini bener nih. Tahan napas semua. Biar nggak berat. Nyampe. we're at the Tuh, gunungnya tuh. of a mountain. Masuk kiri atau kiri? Nah, Oh, enggak bisa. Hah? Kayaknya nggak bisa. Kemana? Situ kayaknya parkir ya. aku berdiri parah. Motor. That is a volcano. Tunggu, ini parkir apa? Volcano? Oh nggak, atasan lagi. Itu motor belakang kesian banget, motor metik. Gara-gara kita ngerem dia nggak bisa naik. Wih. Jeko tuh. Cikonya naik, masa kita nggak naik. Ya, plat B dulu. Turun 7%. 7%. Jeko plat apa tuh? Hah? B juga ya. Iya. Wih. Senang? Setelah perjalanan yang tadi kita lihat ya, ini pemandangannya bagus banget. Kita ada di Umbul Sidomukti, itu lumayan tinggi di atas ya letaknya. Saya sendiri baru pertama kali ke sini, ini lumayan bagus ya tempatnya ya. Sebenarnya ini penginapan, ini restorannya nih. Cuma saya minta izin buat lihat-lihat dulu deh sambil ngerekam, dikasih sama mereka. Ini harusnya tempat sarapan hotel di Umbul Sidomukti. Walaupun siang begini ya, udaranya nih masih cukup dingin. Kemudian di dekat situ juga ada kayak mini zoo, ada tempat yang dihias-hias gitulah seperti ini. Jadi ini area disulap lah jadi tempat wisata ya untuk keluarga. Dari atas ini kita bisa lihat di bawah itu kotanya. Kebayang lah ya, tadi kira-kira naik mobil tuh seberapa tinggi jalanannya. Untuk sampai ke sini, tadi baterainya sudah berkurang 7%. Jadi, jangan mepet ya kalau mau nyaman. Kami di area ini lumayan lama sih. Kayaknya bisa 3 jam lebih kayaknya ya. Jadi, kami kelilingin ke tempat mini zoo-nya. Kemudian di sini juga ada cafe ya, tempat ngopi. Kopinya juga enak, pemandangannya juga bagus banget. Di sini juga lama ya kami foto-foto karena parkiran mobil dari tempat ngopi ini juga bagus banget. Itu yang saya taruh di thumbnails. Setelah itu puas main, foto-foto, ngopi, kita jalan balik deh ke hotel. Kalau tadi naik ya lumayan curam. Nah sekarang kita baliknya nih jalannya lumayan nurun. Saya sempat muter-muter berapa kali kelupaan lewat rute yang mana. Pas balik saya ditemenin sama mobil yang depan nih. Jadi saya pede lah. Nggak salah jalan. Oke, mungkin sekian review perjalanan kami ya. Untuk perjalanan kembali sepertinya nggak perlu kita ukur lagi karena lewat tolnya juga udah lumayan banyak charger di sana. Untuk review hotelnya sendiri nanti akan ada di video terpisah. Setelah ini saya akan coba submit ya. Saya akan upload pengalaman menginap di hotel ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasinya berguna bagi teman-teman yang baru pertama kali akan melakukan perjalanan dengan mobil listrik.